Cerita diawali dari biksu paha yang diperankan oleh Jet Li dan muridnya Neng Ren. Dari kuil Jinsan mereka menuju badai salju menggunakan pintu ajaib Doraemon untuk mencari siluman salju. Dan tiba-tiba, siluman salju pun muncul dari puncak pegunungan yang mengungkapkan alasannya yang telah membunuh para pria di bumi. Dan akhirnya mereka pun bertarung. 他们却见异思迁。你是妖，他们是人。今天我就说。Pada akhir pertarungan, Pahai pun dapat menangkapnya dengan menggunakan sebuah perangkap siluman. Neng Ren kemudian ditugaskan untuk menahannya di pagoda Lei Feng dengan menempatkannya di lingkaran sihir, tempat untuk memenjarakannya bersama siluman lain. 吓我啊！ Sementara itu, dua sosok siluman ular putih bernama Susu dan saudarinya ular hijau bernama Singking telah berkeliaran di pegunungan. Susu sekarang menjalani hidup tanpa beban. Ketika mereka melihat seorang tabib muda bernama Susian sedang mencari dedaunan untuk herbal di kaki gunung, Singking si ular hijau dengan sengaja menakut-nakutinya yang menyebabkan dia jatuh ke danau. Dan Susu yang tidak tega merubah bentuknya menjadi manusia lalu menolong Susian, di mana dia memberi pernafasan untuk tambahan energi ke dalam tubuh pemuda itu, guna menyelamatkannya. Ketika Susian bangun dan memberitahu kejadian tersebut kepada teman-temannya, mereka hanya tertawa dan tidak mempercayainya. Setelah menemukan korban dari para siluman kelelawar, Pahai dan Neng Ren meninggalkan kuil untuk menemukan siluman tersebut. Di sisi lain, Susian kemudian bertemu mereka dan menawarkan naik perahunya untuk perjalanan menuju ke kota. 我不是船家，上来吧。不会，谢谢施主。 Susu yang telah jatuh hati kepada Susian memutuskan mengunjungi dunia manusia bersama adiknya Singking untuk menemuinya. 去趟人间。哦，知道你这样天天惦记着。行，跟我走吧。Sementara berjalan-jalan di kota, Singking menemukan Neng Ren dan membantunya menaklukkan siluman kelelawar dengan mengungkapkan lokasinya. 被蝙蝠咬住了脖子而已。啊！ 因为我也是专家。金山寺能人在此，佛光普照。 Neng Ren mampu menaklukkan siluman itu, namun tiba-tiba siluman kelelawar yang lain menarik kakinya ke dalam perahu. Ia pun tergigit dan mendengar suara muridnya yang meminta bantuan. Dengan sigap Pahai menyelamatkan muridnya tersebut dan menaklukkan siluman kelelawar itu. Scene berpindah. Ketika mengenal satu sama lain, Susian menghabiskan malam bersama Susu, di mana dirinya tidak tahu kalau wanita cantik yang menyelamatkan nyawanya adalah seorang siluman. Karena itu pula, ia segera membalas cintanya dan akhirnya mereka menikah dengan didampingi oleh siluman penyu dan siluman kelinci yang menyamar sebagai orang tuanya Susu. Keesokan harinya, Neng Ren mulai berubah akibat tergigit oleh siluman tersebut. Ia menjadi siluman kelelawar dan memutuskan untuk kabur dari kuil Jinsan. Tak ada yang tahu rahasia ini sampai ke kota tempat tinggal Susian dilanda wabah aneh yang disebabkan oleh para GGS and the Gang.
Susian yang biasanya selalu bisa mengobati warga di sana pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Susu melihat suaminya yang tanpa istirahat sedikit pun demi mendapatkan obat untuk mengobati warga, ia lantas menggunakan kekuatannya dengan menambahkan unsur penting ke dalam obat racikan suaminya itu, yang menyelamatkan seisi kota dari wabah. Di mana dia sendiri dapat kehilangan esensi penting dari dirinya. Sayangnya, ini membuat penyamaran siluman ular putih terbongkar. 别急，别急，别急啊！谢谢。大夫，有病治病，没病去病。谢谢，谢谢大师。跑得了吗？ Dan tak berapa lama kemudian Pahai muncul. Karena merasa Susu telah berbuat baik kepada manusia, sang biksu tidak menangkapnya, yang hanya memperingatkan kalau dia secara tidak langsung telah melukai Susian karena keduanya berasal dari dunia yang berbeda. Pahai kemudian memberi kesempatan kepadanya untuk meninggalkan Susian, dan jika tidak, dia tak akan diampuni. 你对百姓有恩，绝不容情。 Lalu datanglah festival Perahu Naga, di mana keluarga Cina meminum anggur sebagai tradisi festival untuk menghindari gigitan ular. Dalam perayaan tersebut, Susian juga membuat istrinya meminum anggur. 这什么酒？他们自家酿的。雄黄酒。是啊，喝这个能驱蛇虫鼠蚁的。 Dan dengan sigap Susu berlari ke kamarnya, dan tiba-tiba ia berubah wujud menjadi ular putih besar. Sementara di luar, Pahai telah mengepung rumahnya dan siap untuk menangkapnya. Dalam kebingungan itu, Susian menggunakan pisau roh yang sebelumnya diberikan oleh Pahai untuk kemudian melukai siluman yang adalah istrinya sendiri. Si ular putih pun kabur dengan luka yang dibawanya. Pahai menjelaskan kepada Susian bahwa siluman yang baru saja ia lukai adalah istrinya sendiri. Susian sangat menyesal. Meskipun dia telah mengetahui istrinya adalah siluman, namun ia tetap mencintainya. Akhirnya, dengan kekuatan cinta dan hutang yang belum lunas, gunung pun akan didaki, lautan pun akan diseberangi untuk mendapatkan obat yang bisa menyembuhkan Susu istrinya. Kemudian Susian mencari daun roh, dibantu oleh teman Susu yaitu siluman tikus. Daun roh itulah yang dapat menyembuhkan Susu dan hanya terdapat di pagoda Lefeng. Tindakan Susian rupanya membebaskan siluman-siluman yang dikurung di pagoda karena keberadaan daun roh. Siluman-siluman itu merasukinya, sementara siluman tikus berhasil melarikan diri dengan daun roh dan segera memberikannya kepada Susu. Pahai dan biksu lain menemukan Susian yang tengah kerasukan dan membawanya ke kuil Jinsan untuk melakukan ritual kepadanya. Setelah menggunakan daun roh yang dibawa oleh siluman tikus, Susu langsung pergi ke kuil Jinsan bersama adiknya untuk menemui Susian di kuil. Mereka berhadapan dengan biksu Pahai yang mencoba menjelaskan kepada mereka untuk tidak mengganggu sampai ritualnya selesai atau dia akan mati. Namun Susu tidak percaya, dia marah karena tidak bisa memasuki kuil Jinsan, dan akhirnya timbullah pertarungan hebat antara kedua siluman ular dan Pahai. Susu menciptakan sebuah banjir bandang yang menyebabkan bencana bagi kuil. Jinsan. 再不收手，我今天必定。
Setelah berhasil menyelamatkan suaminya, Susian kehilangan ingatannya akibat kerasukan dedemit jahat dan tidak mengenali istrinya lagi. Kemudian Susu marah dan menuduh Pahai menghilangkan ingatan Susian. Akhirnya pertarungan pun berlanjut. Setelah serangan yang bertubi-tubi dari kedua siluman ular tersebut, Biksu Pahai pun tergeletak dan kelelahan di atas kepala patung Buddha. Saat ia melihat sekeliling, ia melihat Nengren membantu menyelamatkan mantan rekan-rekannya. Ia melihat ke langit dan bertanya, apakah dia benar-benar akan menjadi pemburu siluman di sepanjang hidupnya. Setelah pulih, sang biksu pun kembali bertempur dengan ular tersebut. Dan pada akhirnya Pahai berhasil memasukkan Susu ke dalam pagoda Lai Feng. Pada titik itu, akhirnya Susu bertaubat dengan taubatan nasuha dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Susu menangis dan memohon kepada Buddha untuk mengizinkannya bertemu dengan Susian sekali saja. Meskipun ia akan menerima hukuman asalkan dia dapat menemui Susian untuk yang terakhir kalinya. Mendadak langit pun cerah. Pahai memahami apa yang harus dia lakukan. Lalu ia mengangkat pagoda untuk memenuhi keinginan terakhir Susu. Kemudian Susu keluar dan berlari memeluk dan memberikan ciuman terakhir kepada Susian suaminya. Sehingga akibat the power of ciuman, ingatan Susian sontak kembali pulih. Dia mengingat semuanya. Dia mengingat bahwa ular ini adalah istrinya yang telah menyelamatkannya ketika ia tenggelam di danau. Kemudian Susu mengatakan bahwa sebelum ia bertemu dengan Susian, ia telah bermeditasi selama 1000 tahun. Tetapi 1000 tahun itu tidak berarti bila dibandingkan sesaat bersamanya. Dan meskipun dia akan mati sekalipun, ia tidak akan menyesal, karena kenangan pribadinya sudah cukup. Waktu Susu telah habis dan ia kembali ke pagoda untuk menerima hukumannya. Setelah itu, Susian tiap hari membersihkan halaman pagoda Lai Feng, tempat istrinya dikurung, dan film pun selesai.